Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, puji syukur kita selalu ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini bisa kita lanjut kembali kuliah geometrik jalan. Dan juga kita bersyukur berada di bulan Ramadan. Walaupun tidak lama lagi sudah selesai. Ramadan tinggal 10 hari terakhir ini. Dan mudah-mudahan kita yang muslim bisa mengisinya dengan amalan-amalan yang bernilai pahala, yang dapat gandakan tentunya pahala. Sehingga memperoleh jiwa kepribadian, karakter yang lebih baik lagi setelah Ramadan. Di samping mengetahui atau menjadi ahli teknik, juga memiliki karakter akhlak yang baik. Nah, salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, kembali lagi kita kuliah. Dan perkuliahan kelima ini dimulai dengan presentasi dari mahasiswa atas nama Siti Magfirah. Ya, kepadanya disilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dengan sehat pada pagi hari ini. Saya hormati Bapak Mukhtar STMD dan saya hormati teman-teman yang dapat bergabung pada Zoom meeting pada hari ini. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan makalah geometrik jalan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan bab 1, yaitu latar belakang. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Kabupaten Bolang Mongondo Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam berupa hasil-hasil hutan, pertanian atau perkebunan, pertambangan dan keindahan alamnya. Secara geografis, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan terletak di antara 00 derajat 22 menit 545 detik LU dan 123 derajat 28 menit 59,2 detik BT dan mempunyai topografi wilayah berupa bukti-bukti atau pegunungan dan dengan ketinggian dari 0 sampai dengan 1.534 meter dari permukaan laut serta memiliki luas wilayah sebesar 3.49746 km persegi yang terdiri dari wilayah daratan 1.615,86 km persegi dan wilayah laut 1.881,60 km persegi. Dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, pemerintah telah membangun atau meningkatkan berbagai prasarana perhubungan darat dan salah satu di antaranya adalah Jalan Matali Torosik. Ruas jalan ini menghubungkan antara kota Mobagu dengan Kabupaten Bolang Mongondo Selatan yang mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian, sosial budaya, pengembangan wilayah, pariwisata, dan pertahanan keamanan di daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, transportasi bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkatan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Keselamatan lalu lintas di jalan raya merupakan hal yang sangat penting. Salah satu penyebab dari kecelakaan lalu lintas adalah kondisi geometrik jalan yang kurang baik. 1.2 Rumusan masalah. Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah 1. Bagaimana kondisi geometrik aktual Jalan Matali Torosik? Apakah kondisi aktual geometrik jalan memenuhi standar peraturan tentang jalan? 2. Bagaimana dari ruas jalan ini yang perlu diperbaiki geometriknya dan bagaimana bentuk perbaikan yang tepat? 1.3 Tujuan.
mengevaluasi kondisi bentuk geometrik aktual jalan Matali Trosi kilometer 41 plus 000 kilometer sampai 43 plus 041. Bab 2, pembahasan. 2.1 Perencanaan geometrik jalan umum. Geometrik jalan umum, perencanaan geometrik jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan yang dititik beratkan pada alinemen horizontal dan alinemen vertikal sehingga dapat memenuhi fungsi dasar dari jalan yang memberikan kenyamanan yang optimal pada arus lalu lintas sesuai dengan kecepatan yang direncanakan. Klasifikasi jalan menurut fungsinya. Berdasarkan sifat dan penggerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dikelompokkan atau dibedakan atas A. Jalan arteri, B. Jalan kolektor, C. Jalan lokal, D. Jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri perjalanan dekat dan kecepatan rendah. Klasifikasi jalan menurut kelas jalan klasifikasi. Menurut kelas jalan dan menyusun rencana perbaikan desain geometrik jalan yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga aman bagi pengguna jalan. Ketentuannya serta kaitan jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Bisa kita lihat pada tabel 1, klasifikasi menurut kelas jalan. Kelas jalan 1, arteri kolektor. MST 10 ton, dimensi kendaraan lebar 2,5 meter, panjang 18 meter, tinggi 4,2 meter. Kelas jalan 2, arteri kolektor lokal lingkungan. 8 ton, dimensi kendaraan lebar 2,5 m, panjang 12 m, tinggi 4,2 meter. Kelas jalan 3, arteri kolektor lokal lingkungan 8 ton, 2,1 meter, panjang 9 meter, tinggi 3,5 meter. Jenis tikungan atau full circle. Tikungan yang hanya terdiri dari bagian busur lingkaran saja. Tidak semua lengkung dapat dibuat bentuk busur lingkaran atau full circle. Pada gambar 1, tikungan full circle. Spiral. Tikungan dengan lengkung peralihan yang terdiri dari 1 lengkung lingkaran dan 2 lengkung spiral. Spiral. Tikungan yang terdiri dari 2 lengkung spiral tanpa busur lingkaran sehingga titik SC berimpit dengan titik CS. Lengkung vertikal. Gambar 5, terdapat lengkung cembung. Tabel 2, faktor kenyamanan. Kecepatan rencana atau kilometer per jam 40, faktor penampilan kenyamanan 1,5. Kecepatan rencana kilometer per jam 40 sampai 60, faktor penampilan kenyamanan 3. Kecepatan rencana kilometer per jam 6 lebih besar 60, faktor penampilan kenyamanan 2.2. Trase jalan, galian, dan timbunan. Data hasil pengukuran dianalisis dan menghasilkan gambar alinemen atau tras jalan yang dapat dilihat pada gambar berikut. Hotel Rosalina lanjut. Hotel situ. Yang motor Suzuki dulu. Harapan Jaya.
bisa kita lihat pada tabel 3 trase jalan. Dari gambar trase jalan diperoleh bahwa A kilometer 41 tambah 000 sebagai awal penelitian sampai dengan titik B kilometer 43 tambah 041. Akhir penelitian terdapat 32 tikungan. Pada setiap tikungan akan dianalisa dan dievaluasi berkaitan dengan pemenuhan terhadap persyaratan standar geometrik jalan yang telah ditetapkan oleh Bina Marga. Terdapat tabel 4, data koordinat PI, jarak, dan jari-jari tikungan. Data tikungan lainnya yang terdiri dari lebar jalur, elevasi, dan daerah bebas samping didapatkan langsung dari pengukuran di lapangan. Sementara untuk superelevasi dihitung dari beda tinggi tepi luar dan tepi dalam tikungan dibagi lebar serta dikalikan 100%. Penanganan dengan relokasi jalan. Data koordinat PI Tras baru melalui gambar 8 di atas diperoleh koordinat PI yang baru untuk kelima rencana tikungan tersebut. Data koordinat PI selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4 sebelumnya. Pekerjaan galian dan timbunan atau cut and fill. Pekerjaan ini mencakup penggalian dan penimbunan pada tras jalan guna memenuhi kelandaian dan profil melintang jalan yang disyaratkan. Untuk menghitung volume galian dan timbunan digunakan luas ujung rata-rata di dua profil melintang jalan yang dikalikan dengan jarak antara kedua profil tersebut. Berikut tabel 5 rekapitulasi perhitungan volume. Luas profil diperoleh dengan perhitungan cara koordinat menggunakan data elevasi tanah asli dan elevasi rencana jalan. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan di depan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Kelandaian rata-rata pada kilometer 41 plus 00 sampai dengan kilometer 43 tambah 041 atau sepanjang 2,041 km adalah sebesar 5,2%. Menurut tata cara perencanaan jalan antar kota 1997, jalan tersebut termasuk jalan dengan kondisi medan berbukit. 2. Pada sepanjang ruas jalan yang dievaluasi terdapat 32 tikungan dan hanya 17 dengan jari-jari 115 meter yang memenuhi kriteria. Tikungan lainnya sebanyak 31 tikungan memiliki jari-jari yang lebih kecil dan jari-jari minimum dan akan cukup berbahaya untuk kecepatan rencana 60 km per jam. 3. Jarak antara tikungan berdekatan sehingga terjadi overlapping di mana pengemudi tidak memiliki jarak yang cukup ketika berpindah dari tikungan yang satu ke tikungan berikutnya. 4. Sebagian besar tikungan telah memenuhi lebar jalur minimum 4,5 meter, termaksud perlebaran 1,4 meter. Hanya 7 tikungan yang masih memerlukan perbaikan pelebaran. 5. Panjang perencanaan ulang menjadi lebih pendek, yaitu dari 2.041 km menjadi 1.567,55 km. 6. Ada tikungan dengan tipe lengkung spiral circle sampai dan spiral satu lengkung. 7. Spiral dan satu lengkung full circle mendapat 5 lengkung vertikal, yaitu 3 lengkung vertikal cembung dan 2 lengkung vertikal cekung. 3.2 saran. Setelah melakukan serangkaian penelitian, saran atau masukan yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut. Perlu segera dilakukan penanganan perbaikan untuk minimalkan dampak dari tidak terpenuhnya persyaratan standar geometrik jalan. 2. Penanganan jangka pendek dapat dilakukan dengan membatasi kecepatan pada tikungan sesuai dengan besar jari-jarinya. 3. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas berupa pemasangan pagar pengaman jalan atau guardrail. Pada setiap tikungan, penanganan jangka panjang dapat dilakukan dengan merelokasi atau merubah trace jalan dan merencanakan kembali alinemen horizontal dan alinemen vertikal untuk aman dilewati kendaraan dengan kecepatan
60 km per jam sesuai dengan fungsi kelas jalan kolektor, rambu lalu lintas, tanda adanya tikungan tajam rambu lalu lintas, batas kecepatan rambu lalu lintas, tanda adanya tanjakan dan turunan rambu lalu lintas, tanda dilarang mendahului. Sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi ya presentasi temannya tentang evaluasi geometrik jalan. Jadi di Jalan Matali ini Terosik di Kabupaten Bolang, Mangondo. Ini dievaluasi geometrik jalannya. Jadi apa saja yang berkaitan dengan evaluasi geometrik jalan bisa dibaca dalam artikel ini. Ya, bisa dilihat dari rumusan masalah di mana dia ingin mengetahui kondisi geometrik jalannya, apakah kondisi aktual geometrik jalan memenuhi standar atau tidak, dan bagian mana dari ruas jalan ini yang perlu diperbaiki. Nah, itu dibahas tadi. Jadi, diharapkan mahasiswa lainnya bisa ya. Ini sudah ada contoh, namanya presentasi. Nah, berikutnya juga mahasiswa diharapkan presentasi kuliah kita seperti ini. Ya, ada mungkin yang memberikan tambahan, masukan atau pertanyaan pada presentasi saudari Siti Makfirah. Ya. Yang lainnya ada sudah saya presentasi. Presentasinya untuk pekan depan karena waktu tidak cukup ini. Karena waktunya terbatas di Zoom. Nah, untuk kuliahnya materinya sudah ada di classroom. Ya. Geometrik jalan. Pak, saya belum absen, Pak. Ya, sebentar absen. Orang absen itu per kuliah 5. Oh, di sini juga belum, saya buat absen. Ini kelas A 24. Nah, di classroom sudah ada absennya, kelima. Absensi. Ganti nama. Absensi. Ya, sudah jadi absennya. Dan kelima, ada evaluasi pembelajaran, materi dan tugas. Nah, di materi kelima, perkuliahan kelima ini materi keempat. Dan ada tugas masing-masing materi. Nah, setelah mengisi profil mahasiswa, ada pertanyaan sini. Jelaskan tentang remaja, ruasja, jalur lalu lintas, bahu jalan, saluran tepi, dan ambang pengaman. Damaja, damija, dawasja, dan tulis bagian-bagian penampang melintang jalan. Dan tentang jalur lalu lintas, tentang lajur, dan pendidikan karakter dalam kuliah ini, apa yang bisa Anda ambil pelajaran karakter dari Nabi Muhammad SAW.
Anda bisa baca materinya di sini, bagian-bagian jalannya. Misalnya di sini sudah ada materi bagian ruang jalan, ruas jalan. Bagian ruas jalan ini ruang jalan. Nah, ini ada penjelasan tentang jalannya, tipikal ruang jalan sesuai dengan peraturan pemerintah 34 tahun 2006. Ada ruang manfaat jalan, rumaja, ini ada ruang milik jalan, ini ruang hijau, ada ruasca atau ruang pengawas jalan di samping kiri kanan dan bangunan rumah. Nah, ini ruang jalannya, rumaja, rumeja, ruasca. Ya, ada badan jalan dan saluran tepi jalan, ambang pengaman di rumaja. Nah, rumaja ada penjelasan sini peruntukannya untuk apa. Nah, itu juga ruasca, ya peruntukan untuk apa. Misalnya ruasca, ruang pengawasan jalan ini pandangan bebas pengemudi, pengaman konstruksi dan pengaman fungsi jalan. Nah, ini ada ukuran untuk arteri dan kolektor. Arteri kolektor tinggi minimal 5 meter, kedalaman 1 meter. Ukuran disesuaikan lebar muka jalan dan keadaan lingkungan. Nah, dalam hal tertentu dapat dipakai sebagai saluran lingkungan, di mana ukuran ditetapkan berdasarkan pedoman permen situasional. Ada lebar minimal, terjadi beban hambatan 30, jalan raya 25, jalan sedang 15, jalan kecil 11. Nah, kemudian ada penjelasan damaja juga, damija dawasca. Ini konsep lama, damaja, damija, dawasca. Yang baru itu rumeja di atas, ruasca. Ya. Ini dipakai. Rumaja, rumeja, ruasca. Sebelumnya damaja, damija, dawasca. Ini ketentuan lama. Jadi ini rumaja, rumeja, ruasca. Ini penampang melintang, ini dijelaskan lagi lebih detail. Ada jalur lalu lintas, ini ada median jalan, ya. Biasanya ada di tengah median jalan. Ada bahu jalan, ini samping jalan. Nah, kemudian jalur pejalan kaki, ada juga yang tidak pakai jalur. Kemudian ada selokan, ya, selokan got, dan ada lereng, ada juga yang datar bangunan sampingnya. Ini jalan bertrotoar, dipasang trotoar setelah jalur lintas, bahu jalan ada trotoar. Nah, selokan di sampingnya. Ini ada median jalan, nah, yang tengah namanya median, ya. Median jalan. Ada untuk bangunan, beton, ada garis-garis, ya, putih atau garis kuning putus-putus. Hanya tentang jalur dan lajur lalu lintas, ya, apa itu jalur? Nah, lalu lintas yaitu bagian jalan digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Ini ada batas jalurnya. Ini tipikal jalur jalan, ya. Ada 2/2, ya. Ada 2 arah, 2 jalur, 2 lajur, 2 arah. Jadi, 2 arah, ke sini 1, ke sana 1, dan 2 lajur. 2/1, 2/1 berarti 2 lajur 1 arah. Ini lajurnya 2 dan arahnya 1. 1 jalur. Jalannya 1 jalur 2 arah. 1 arah, ya, 1 arah ini. Sama mesin. Kemudian ada 4/2. Nah, 4/2 ini berarti 2 arah, ya, 4 lajur. 2 jalur, arahnya ini jalur, dan 4 lajur. Lajurnya ini 1, 2, ini pilihan jalan, 3, 4. Nah, ini lajurnya. Jalurnya itu arah, ke atas, ke bawah. Jadi sudah mengerti, ya? Ini harus dikuasai. 2/2 berarti bisa dilihat di sini. 2 lajur, 2 arah. 2/1, 1 jalur, 2 lajur.
4/2 berarti 2 jalur 4 lagi. Ini harus dibaca berulang-ulang ini supaya bisa dihafal di luar kepala. Untuk bisa dihafal caranya itu dibaca berulang-ulang. Nah, otomatis otak akan menghafal. Ada yang bisa 20 kali pengulangan, ada yang 5, ada yang 40, ada yang 100 kali. Seperti anak saya yang laki-laki ini, 100-an kali dia baru bisa dihafal. Dan perempuan agak cepat. Ini penentuan lebar jalur. Ya. Ketentuan desainnya Anda bisa baca. Ini tentang lajur. Apa itu lajur? Bagian jalur lalu lintas yang memanjang dibatasi marka lajur jalan. Punya lebar cukup untuk dilewati kendaraan bermotor. Jadi beda. Sudah ada penjelasannya. Apa itu jalur dan apa itu lajur. Ini bawah jalan. Median jalan. Nah, demikian tentang materinya. Untuk pendidikan karakter, Anda bisa baca di sini. Bagaimana karakter yang Anda bisa ambil dari Nabi SAW. Nah, ini Anda bisa baca-baca. Dan karakternya diantaranya dijelaskan pada slide bagian akhir. Nanti Anda akan bisa baca di situ. Apa karakter yang Anda bisa ambil dari Nabi SAW. Ya, Anda nanti baca saja. Karena dengan yang belum absen tadi siapa? 26 Pak, 12. 26. 29 Pak. 12 Pak. 26 Tirdo Pandu. 9 Pak. Berapa lagi? 29. 29. Ya, Fiona, siapa lagi? 12 06, Pak. Pak. 9 Pak. 12. Tri Supriyono. Terus siapa lagi? 06. 9. Nurmasita. Berikutnya 49 Pak. 09 sudah. 49. 49. Iya.